Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Josudan Purba, kelas 11 MIPA 1, sekolah SMA Negeri 1 Pematang Siantar. Di sini saya akan menunjukkan cara melihat apakah itu dia koloid, larutan, dan suspensi. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan apa itu koloid, larutan, dan suspensi. Koloid adalah suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek Tyndall. Sedangkan larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Sedangkan suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat, misalnya pada batu. Adapun bahan-bahan dan alat-alatnya, yang pertama gula, susu kental manis, dan tepung terigu. Sebagai tempat wadahnya yaitu gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga. Dan juga alat untuk pengaduknya yaitu sendok. Kita juga harus menyediakan satu gelas air, yaitu air hangat untuk sebagai pelarutnya dalam melarutkan ketiga bahan tersebut. Yang pertama, kita masukkan gula ke dalam gelas pertama. Selanjutnya kita tuangkan air sebagai pelarutnya. Setelah itu kita aduk sampai rata, sampai dia terlarut dalam air tersebut. Setelah itu kita diamkan selama beberapa menit. Di dalam gelas kedua kita masukkan susu kental manis. Kita masukkan susunya ke dalam tempat gelas kedua. Kita masukkan. Setelah itu kita masukkan air hangatnya ke dalam susu tersebut. Baru setelah itu kita aduk rata hingga susunya larut dalam air tersebut. Kita aduk. Setelah kita aduk rata, sama juga seperti air gula tadi, kita diamkan beberapa menit agar larutan tersebut terlarut. Selanjutnya kita masukkan ketiga, yaitu tepungnya, ke dalam gelas ketiga. Kita masukkan satu, dan 3. Masukkan ke dalam gelas yang ketiga. Setelah itu kita masukkan air hangatnya ke dalam tepung ini tersebut agar terlarut.
Setelah itu kita aduk rata agar tepungnya terlarut. Setelah sudah terlarut ini tepungnya, kita tunggu beberapa menit seperti air gula dan air susu tersebut. Setelah kita diamkan beberapa menit kemudian, inilah hasil ketiga larutan tersebut. Yang pertama, larutan pertama, kita akan menunjukkan filtrat dan residunya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu filtrat dan apa itu residu. Filtrat adalah zat hasil penyaring, sedangkan residu adalah sisa penyaringan larutan tersebut. Pada gelas pertama, filtratnya dalam air dan gula itu dia tampaknya bening. Ya, ternyata benar. Tampak airnya bening. Sedangkan residunya, yaitu sisa penyaringnya, itu dia tidak ada. Tidak ada sisanya. Sedangkan di gelas kedua, yaitu larutan air dengan susu, filtratnya sama juga, keruh, yaitu tidak bening seperti air gula tersebut. Tampaknya keruh airnya, sedangkan residunya itu dia tidak ada residu dalam air dengan susu. Pada gelas ketiga atau gelas terakhir dengan larutan air dengan tepung, filtratnya sama seperti air dengan susu, yaitu filtratnya keruh. Sedangkan residunya berbeda dengan air dengan susu. Residu dalam larutan ketiga, air dengan tepung, yaitu ada larutannya, yaitu residunya sisa penyaringannya, yaitu tepung tersebut masih ada di dalam tersebut, di dalam ini sisa penyaringannya. Selanjutnya saya akan menunjukkan atau menunjukkan kepada kita semua cara menentukan yang mana koloid, larutan, dan suspensi. Pada gelas pertama, kita akan hanya membutuhkan itu dengan cahaya atau flash pada HP kita masing-masing, yaitu kita sorotkan kepada gelas tersebut, bahwa terbukti bahwa gelas tersebut dapat meneruskan cahaya ke balik gelas tersebut, sehingga ini dinamakan dengan larutan, yaitu larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Jadi pada larutan ini, air dan gula ini dia dapat filtratnya bening dan dapat memantulkan cahaya ke sisi balik gelas tersebut. Sedangkan pada gelas yang kedua, bahwa kita pantulkan cahaya flash HP kita ke dalam larutan tersebut, terbukti bahwa ini dinamakan koloid, yaitu cahaya tidak dapat dipantulkan ke sebelah sisi gelas tersebut, melainkan dibiaskan atau dipantulkan lagi ke segala arah, baik itu ke sebelah sini, dan atasnya. Jadi ini terbukti dalam larutan air dan susu dinamakan inilah dia koloid, yaitu koloid adalah suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek tindal. Inilah teman-teman sekalian contoh larutan koloid, yaitu air dengan susu. Pada larutan yang ketiga, kita biaskan atau kita pancarkan cahaya, bahwa yang terbukti bahwa ini dia dinamakan suspensi, yaitu satu campuran fluida yang mengandung partikel padat. Ini mengandung partikel padat ya teman-teman, yaitu pada larutan air dengan tepung. Jadi teman-teman sekalian sudah tahu kan bagaimana cara menentukan koloid, larutan, dan suspensi. Jadi pada gelas yang pertama tadi itu dia
dinamakan dengan larutan, yaitu air dengan gula. Kenapa dinamakan dengan larutan? Karena filtratnya itu dia bening, residunya tidak ada. Sedangkan larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Jadi larutan itu dia dapat memantulkan cahaya ke sebelah benda tersebut. Sedangkan pada gelas yang kedua itu dia air dengan susu. Filtratnya keruh, residunya tidak ada. Jadi yang pada gelas yang kedua itu teman-teman, itu yang dinamakan dengan koloid, yaitu dapat dibiaskan pantulnya atau dia dapat memantulkan kembali cahaya tersebut ke depannya cahaya tersebut. Jadi yang dinamakan koloid itu adalah cahaya yang tidak dapat memantulkan ke sebelah benda tersebut. Atau yang lebih pahamnya teman-teman, ini bisa saya jelaskan. Koloid adalah suatu bentuk campuran atau sistem dispersi 2 atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek Tyndall ya teman-teman. Ingat, efek Tyndall. Sedangkan pada gelas yang ketiga, yaitu air dengan tepung, itu dinamakannya dengan suspensi, yaitu filtratnya keruh dan residunya ada atau sisa penyaringannya ada. Jadi suspensi itu suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat. Itulah yang dinamakan dengan suspensi. Jadi teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa dalam ketiga larutan tersebut, yaitu larutan air dengan susu, air dengan gula, air dengan tepung, yang dinamakan koloid atau bisa kita simpulkan bahwa itu adalah koloid, yaitu adalah pada air dengan susu, larutan air dengan susu. Jadi selain ketiga larutan tersebut, kita juga bisa menentukan di berbagai macam larutan. Contohnya pada larutan bisa kita buat air garam, air laut, larutan deterjen, itulah pada larutan. Sedangkan pada koloid itu dia bisa kita buat yaitu cat, tinta, dan sampo mandi kita ya teman-teman, itulah pada koloid. Sedangkan pada suspensi larutannya adalah air dan batu, campuran kopi dan air, campuran air dan pasir. Itulah pada suspensi. Sekianlah teman-teman video pembelajaran saya mengenai koloid. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari video saya, mohon dimaafkan, dan untuk selanjutnya saya akan lebih belajar lagi dalam menentukan atau dalam membaca pembelajaran tentang koloid. Terima kasih.